Saudara, susu kental manis tidak memiliki kandungan gizi yang baik, bahkan lebih tepat disebut sirup beraroma susu. Oleh karena itu, tidak layak untuk diberikan kepada bayi dan balita karena akan berdampak buruk bagi kesehatan. Hal ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia atau YAIC. Susu kental manis atau SKM yang selama ini digandrungi oleh masyarakat sangat tidak direkomendasikan untuk bayi dan balita. Pasalnya, mengkonsumsi susu kental manis secara berlebihan dapat meningkatkan resiko diabetes dan obesitas pada anak karena tingginya kadar gula pada SKM. Ketua YAIC Arif Hidayat dan Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Pusat Muslimat Nadatul Ulama Erna Yulian Soevihara saat mengedukasi kader muslimat NU di Kupang menegaskan, SKM tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu, apalagi untuk bayi dan balita sebab sangat beresiko terhadap tumbuh kembang anak. Menurut para peneliti ini, hasil riset dan temuan ini juga sudah diserahkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sudah dikeluarkan kebijakan bahwa SKM tidak bisa digunakan untuk pengganti air susu ibu dan tidak cocok dikonsumsi bayi dan balita. SKM lebih tepat digunakan sebagai topping makanan dan lainnya. Oleh karena itu, orang tua khususnya ibu-ibu disarankan memilih susu yang tepat untuk anak agar pertumbuhannya tidak terganggu. Kami selalu menyebutkan sebagai sirup yang beraroma susu. Jadi banyak dari ibu-ibu yang belum mengetahui, jadi mereka pasti menganggap itu sebagai susu yang layak diberikan sebagai minuman bagi anaknya. Dampaknya cukup luar biasa sebenarnya kalau kita melihat dari penyakit anak kan kayak kegemukan, terus yang paling nyata kan giginya itu rusak. Waktu kami pertama melakukan riset sebenarnya itu karena ada fakta bahwa ada anak di Kendari yang meninggal dunia berumur 8 bulan, namanya Arisandi, itu dia kelebihan mengkonsumsi kental manis dan meninggal dunia. Kental manis itu bukan susu ya, kental manis sekarang alhamdulillah namanya sudah berubah ya, karena ya kegiatan kami selain mensosialisasikan ini ke masyarakat, juga kita mendekati pejabat-pejabat yang berwenang yang punya kebijakan, leadernya ya, di mana kita dari BPOM dan Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya supaya tidak ada lagi salah persepsi terhadap susu kental manis itu, bahwa susu kental manis itu bukan susu, bukan pengganti ASI, itu adalah gula saja. Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kota Kupang Riris Yunita Damanik mengapresiasi edukasi gizi bagi warga Kota Kupang. Edukasi gizi harus menjadi prioritas, mengingat angka prevalensi stunting di NTT masih sangat tinggi. Pada 1000 hari pertama kehidupan perlu adanya asupan gizi yang baik. Tahu dan baru ini informasi juga di sini. Tapi pandangan Ibu terkait dengan informasi ini seperti apa yang hari ini disampaikan IC? Ya bagus sekali karena memang di Kota Kupang juga orang tua masih pikir susu kental manis ya susu gitu. Jadi baik untuk diberikan. Jadi kalau misalnya ini ada dengan penelitian dan misalnya hasil data yang baik ini, ya mungkin Kota Kupang bisa sama nantinya. Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak terkait pola hidup sehat bagi masyarakat khususnya ibu dan anak dapat mengurangi angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT.